lah. Nah ya, jadi di Bandung ya biasanya di tengah kota itu hanya ada beberapa. Ya, kalau bicara soal tempat wisata yang ada di kota, paling kita bisa datangnya ke museum. Ya, museum banyak. Ya, ada beberapa yang besar. Satu mungkin yang kemarin, yang di awal itu konferensi Museum Konferensi Asia Afrika itu bisa. Kemudian ada Sri Baduga, Museum Sri Baduga itu menyimpan naskah-naskah lama biasanya. Ada museum geologi yang mencari bebatuan dan apa namanya, biasanya ada hewan-hewan purba juga di sana gitu ya. Mungkin kalau ke sini ini bagian Hilwa yang harusnya datang ke museum geologi gitu ya, karena jurusannya sejalan juga kan ya dengan geologi. Kemudian ada juga museum artileri ya, kalau di daerah Cimahi dan daerah ada di kota pusat kota juga sama, kalau museum militer juga ada gitu ya. Tapi museum-museum ini tidak belum diefektifkan ya, belum dimaksimalkan. Yang paling maksimal itu baru geologi, karena geologi sudah dirombak sedemikian rupa, jadi ketika Anda masuk pun termasuk yang konferensi Asia Afrika, kita bisa melihat secara digital atau ada alat-alat yang memang di situ disediakan juga ya. Jadi agak menarik lah gitu ya. Kalau dibanding yang lain masih museumnya ya kuno begitu ya, tidak, kita cuma lihat masuk lihat-lihat, nggak ada yang menarik gitu ya. Kemudian di Bandung selain wisata museum, kita juga bisa mendatangi yaitu tadi ya wisata kesenian. Wisata kesenian yang kemarin Saung Angklung Ujo itu bisa kita datangi untuk pariwisata. Yang kedua bisa SMKN atau SMKN 10, itu sekolah menengah tapi kadang-kadang dia membuat sebuah pertunjukan gitu ya untuk umum. Nah, itu biasanya, tapi kalau ke situ biasanya kita harus janjian dulu dengan kepala sekolahnya ya, ngasih tahu bahwa nanti akan ada rombongan yang datang untuk melihat pertunjukan, supaya si anak-anak itu disediakan waktunya gitu ya. Jadi mereka di sela-sela belajar mereka juga ngasih pertunjukan. Dulu saya pernah satu kali ke sana ketika zaman masih SMA. Nah, ya saya SMA, mereka SMKN gitu ya. Jadi di situ kita bisa melihat studio-studio pembuatan kreativitas anak-anak ya, mulai dari membuat apa misalnya tuh kerajinan tangan gitu ya, dia pakai mesin bubut, cara itu ada. Nah, nanti ada juga yang bagian kesenian itu macam-macam di situ jurusannya SMKN itu ya, ada karawitan, seni seni tari, sama pedalangan. Jadi kalau yang mau jadi dalang bisa juga sekolah di situ. Nah, termasuk lulusan dari SMKN itu ya, kita bisa tahu siapa satunya itu Sule juga dari situ ya. Kemudian Kang Ibing dulunya juga di situ juga sebelum kuliah di Unpad. Kalau Kang Ibing itu Unpadnya kuliahnya di jurusan sastra Rusia. Justru mereka dia bukan bahasa Sunda ya, sastra Rusia. Nah, kemudian kalau apa namanya wisata tadi sudah ya, wisata kesenian, kita juga bisa mengunjungi Rumentang Siang, itu gedung pertunjukan, tapi saya tidak tahu apakah sekarang masih dipakai atau tidak setelah COVID begini gitu ya. Kalau dulu Rumentang Siang juga ada pertunjukan-pertunjukan gending karesmen, biasanya di situ tempat keluarnya banyak juga pelawak-pelawak ya. Kalau Anda tahu teman-temannya Sule itu bawaannya dari situ ya, termasuk Kidaus gitu ya. Kalau Anda dengar Kidaus, kemudian siapa si Anton Abok gitu ya, yang temennya ngikut-ngikut Sule sekarang. Nah, itu ya beberapa terus yang jadi Pak RT itu yang kemarin meninggal juga, itu pemain-pemain gending karesmen yang ada di daerah yaitu ya di apa namanya, di pasar di Rumentang Siang namanya. Kemudian nah, Bandung juga punya satu gedung baru ya, bukan baru sebetulnya, renovasi. Itu ada dekat rumah saya, namanya saya lupa namanya, jadi gedung apa, tapi gedung kesenian juga, itu juga sering dipakai sekarang. Ya, ada juga gedung apa namanya Priangan, itu sebelah Braga, saya lupa namanya apa, itu juga sering dipakai untuk pertunjukan. Tapi
tidak ada yang dikomersialkan. Ya, semuanya yang komersial pun hanya seadanya, kecuali Saung Angklung Ujo itu. Saung Angklung Ujo kalau Anda masuk bayarnya 50.000. Dia sekali per pentas. Itu durasinya 2 jam. Dulu Saung Angklung itu hebat. Dia bisa 4 kali tayang dalam 1 hari. Anda bisa bayangkan penontonnya ya kurang lebih minimumnya masuklah 100 orang. 100 kali 500, saya sering kali ngitungnya kalau itu kata saya tuh 150.000, dia dapat 5 juta 1 kali tayang, kali 4 berarti kan ada 20 ini ya, 20 juta per bulan, per hari itu ya pendapatannya. Nah sekarang karena COVID ini sama sekali tidak ada yang nonton, kemudian orang-orang juga mulai ya nggak datang lagi ke sana ya, jarang sekali. Dulu turis selalu saya bawa ke sana juga. Kalau kita ada bule datang ke ITB, biasanya kita ajak ke sana, meskipun nyarter angkot gitu ya, karena dari ITB ke Saung Ujo itu dekat. Ya, nah kemudian kalau apa namanya wisata yang lainnya tentunya banyaknya wisata kuliner. Nah, kuliner ini bisa pagi hari atau malam hari di Bandung itu ya yang ramenya ya. Jadi kalau misalnya pagi hari bisa datang ke lapangan Tegalega. Nah ya kalau saya share screen ya, saya share screen deh, biar nggak ini ya, biar terlihat kayak mana sih gitu ya model-modelnya gitu ya. Sebentar. Nah ini ya, misalnya ada lapangan Tegalega. Nah ini ya, jadi kalau mau lihat lapangan Tegalega, nah ini lapangan Tegalega itu lapangan yang berada di tengah pusat kota Bandung. Kalau dari rumah saya hanya 10 menit ya ke sini tuh ya. Jadi ke sini tuh 10 menit. Nah, ini sudah dirombak nih. Jadi namanya sekarang itu Lampion Park. Tapi saya belum pernah lihat ke sini. Ya kalau malam dulu katanya sih ada lampion-lampion itu, entah masih ada entah tidak ya. Ini di awal-awal perpindahan antara Ridwan Kamil ke Oden. Tapi saya pikir sekarang udah nggak ada deh lampionnya, entah masih entah enggak gitu ya. Tapi ini menjadi destinasi wisata kalau pagi hari. Kenapa? Karena tempatnya ini tempat untuk orang olahraga. Ya, jadi orang berolahraga biasanya di Tegalega plus cari makan. Tahu sendiri orang Indonesia kalau sudah olahraga berkeringat nyari bubur ayam. Ya makan ya, setelah itu nyari bubur ayam, nyari segala macam gitu ya. Sampai penuh lagi ya. Jadi istilahnya ya sia-sia olahraga juga ya. Memang tujuannya memang beda-beda ya. Ada yang orang itu olahraga untuk cari kesehatan, ada juga yang cari kesenangan aja, jalan-jalan, sepedahan gitu ya. Udah capek ya beli makan. Nah gitu ya. Ini lapangan Tegalega. Dulunya lapangan Tegalega ini tempat orasi Bung Karno. Kalau Anda melihat beberapa footage gitu ya, gambar-gambar dari Soekarno itu seringkali, seringkali dipakai untuk untuk orasi Bung Karno. Kenapa? Karena dulunya itu tempat pacuan kuda sebetulnya. Ya, jadi daerah ini daerahnya dulu gede ya, wilayah Tegalega ini di tengah-tengah kota. Ini lapangnya besar karena dulunya bekas pacuan kuda. Jadi zaman Belanda itu dipakai untuk orang Belanda ya perlombaan balap kuda ya. Nah sekarang udah nggak ada, kudanya juga udah nggak ada. Akhirnya diganti menjadi sebuah lapangan besar namanya Tegalega. Tegal itu artinya tegalan. Nah gitu ya. Lega itu artinya besar. Jadi Tegal yang besar gitu ya, makanya bilangnya itu. Nah, ini dipakai oleh zaman Soekarno. Itu selalu Soekarno itu kan awalnya ketika perjuangan itu selalu orasinya di Bandung. Tidak pernah di Jakarta. Ya, selalu di Bandung. Kenapa? Pertama karena ya Soekarno sebelum ini mahasiswa ITB ya. Kemudian dia nikah dengan istri pertamanya itu Ibu Ingrid Garnasih
Ya, Inggit Garnasi itu rumahnya tidak jauh dari lapangan Tegalega. Kalau jalan 5 menit nyampe. Ya, jadi karena kalau jalan itu Anda bisa nyampe Inggit Garnasi. Nah ini. Ya. Nah kalau yang nggak tahu ini Ibu Inggit ini mungkin pernah dengar ceritanya ya. Ada yang dengar cerita Ibu Inggit, pernah dengar nggak? Tahu nggak siapa Ibu Inggit? Ini istri pertamanya, ya, istri pertama Soekarno, ya, namanya Inggit Garnasi. Nah ini, ya, orangnya ini, ya. Inggit Garnasi ini asalnya itu ibu kos dari Soekarno, ya. Jadi Bu Inggit ini sebetulnya dia pernah punya suami, ya. Kemudian rumahnya dikoskan. Ketika Soekarno menjadi mahasiswa ITB, dia kos di situ. Nah, kemudian entah gimana ya mereka jatuh cinta satu sama lain, mungkin begitu ya. Nah, si suaminya oleh Ibu Inggit ini diceraikan. Ya, jadi pindah ke nyari berondong gitu ya. Lihat ya. Usianya jauh banget ya, usianya jauh ini Soekarno dengan Ibu Inggit. Anda bisa bayangkan, ibu kos nikah dengan mahasiswanya kan gitu ya, berarti kan jauh ya umurnya ya. Nah ini ya, tapi Ibu Inggit ini perjuangannya memang sangat ini ya, sangat besar ya, karena sampai ketika di penjara di Bancai itu kan dia di penjara, sempat di penjara. Ibu Inggit ini yang mengurus Soekarno ya, dia tidak punya anak, hanya punya anak angkat ya. Sekarang rumahnya dijadikan museum juga, tapi tidak pernah dibuka saya pikir ya, entah mungkin harus izin ke Pemda kalau untuk mau ke situ gitu ya. Nah ini, jadi Ibu Inggit ini daerahnya Jalan Ciatel dulu. Ciatel itu dari Lapang Tegalega, kalau kita lihat ini ya, Ciatel. Kalau lihat di map, nah ya, nih lihat di map ya. Nah ini kalau kita lihat di map, nah ini kalau Ciatel itu, nah ini Lapang Tegalega nih, yang gede ya. Nah, Ciatel itu ada di mana? Di sini, daerah-daerah sini. Nah, daerah Tegalega itu Siti Munigar. Nah, daerah-daerah sini. Nah, ini ya daerah-daerah sinilah pokoknya ya. Ini Siti Munigar ini ujung ini dekat Astana Anyar. Nah, daerah sini rumah Ibu Inggit itu ya. Jadi kalau jalan ya dekat ya ke sini ya. Makanya Soekarno itu selalu kalau orasi di Tegalega, karena nggak jauh mungkin dari rumah Bu Inggit itu, tinggal jalan gitu ya. Nah, jadi ini cerita yang sangat ini Anda boleh lihat ya. Karena presiden kita yang satu itu kan banyak istrinya, ya istrinya banyak sekali ya, yang tertulis dan tidak tertulis katanya. Jadi totalnya itu katanya 9 aslinya ya. Saya pernah baca Soekarno itu istri aslinya bukan hanya yang tercatat kan hanya beberapa ya. Ini ada beberapa ya istri Soekarno, nah, misalnya ya. Nah ini mungkin ada gambarnya ya. Nah ini ya. Nah ini yang tercatat ini ada 8 ya, 1, 2, nah ini. Nah ini. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 betul ini, 9. Jadi istri Soekarno itu pertama itu pernah ke Siti Utari dulu, tapi tidak lama. Siti Utari kemudian, oh berarti istri kedua ya, Inggit Garnasi itu istri kedua. Ya, jadi setelah ke Ibu Inggit dia nikah lagi ke Fatmawati, yang ini yang ibunya Megawati itu ya, dari Fatmawati, nikah lagi ke Hartini, Hartini ke Kartini Manopo, kemudian ke Ratnasari Dewi, ini yang orang Jepang itu ya, Haryati, kemudian ada satunya lagi yang tidak disebut orang Jepang, satunya lagi saya lupa namanya siapa, pernah disebut juga, itu tidak disebut katanya gitu ya. Kalau yang terkenal kan Ratnasari Dewi ini ya. Nah ini dia juga sama Yurike Sanger, Helvi Jafar. Nah ini yang kemarin meninggal, ini yang orang mana ya kemarin, Riau ya kalau nggak salah, orang Riau deh, Helvi Jafar ini ya. Ini apa namanya, yang baru saja meninggal. Jadi ada 9 ya, 9 istri. Kita bisa bayangkan ya banyak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Bu Inggit ini orang kedua, tapi beliau sabar ya, dengan artinya kalau Siti Utari katanya sih sebentar banget gitu ya, kemudian yang perjuangannya
besar ya dua ini sebetulnya, Bu Inggit dengan Bu Fatmawati ini. Karena kalau Fatmawati setelah jadi presiden, kalau Bu Inggit enggak, Bu Inggit itu perjuangan ketika dia belum naik gitu ya jadi presiden. Nah, kita balik lagi ya. Nah, selain tadi wisata museum ya, wisata makanan tadi saya bilang di Tegalega satu, ke Pulau Pagi Anda bisa lari ke situ. Ada juga satunya lagi di Gor Pajajaran ya, itu pagi-pagi. Sama juga orang-orang datang ke sana jalan-jalan buat makan gitu ya, nyari Gor Pajajaran ini gor untuk latihan atlet ya, atlet Jawa Barat itu biasanya dibawa ke sini, atlet panahan, atlet ada cabang gulat biasanya di situ ya. Ini nah ini kalau Anda lihat nih di pinggir apa, nah bisa kan dilihat ya di pinggir apa, pinggir gor itu tukang dagang semua. Jadi habis olahraga keliling-keliling lari gitu ya, capek ya makan ke sini, makan bubur. Itu kebiasaan orang kita ya, kalau udah ini apa namanya, bisa dilihat ya, banyak makanan ya di sini. Nah, ini jajanan kuliner kalau pagi ya, kalau bisa datang. Nah, ini lihat ya. Ini di pinggiran gor ini ya, gor Pajajaran itu. Ya. Nah, kalau ini enggak, bukan, ini di luar ya. Yang tadi ya, yang tadi ini udah kemana-mana. Nah, ini yang jelas Gor Pajajaran saya tahu persis ya, ini pun sama. Nah, ini pun sama. Ini jalan masuk pinggirnya itu. Ini bukan ya, tapi yang tadi ya. Ini ya. Nah, di sini nah kemudian kalau sudah malam, nah, malam sekarang banyak ya. Dulu itu hanya Cibadak, kemudian nanti ada videonya ke Cibadak daerah, kemudian Sudirman yang sekarang. Tapi kalau Anda datang ke situ wisata kuliner malam itu Anda harus nanya juga, karena banyak juga makanan yang nggak halal ya, karena banyak Chinese di wilayah Cibadak dan sekitarnya itu. Jadi kita harus nanya dulu, ini halal nggak gitu ya. Biasanya tapi sih tukang dagangnya suka ngasih tahu kalau nggak halal, biasanya maaf nggak halal ini mah. Nah itu biasanya oh berarti kita jangan makan di situ gitu ya. Nah untuk sekitaran Bandung tentunya yang terkenal banyak juga, ini ada 10 kalau di Sepada. Nah ini ya ada 10 wisata populer, kita lihat saja ya. Kalau kita ya supaya Anda terbayang lah ya, ini jadi apa namanya imajinasi jalan-jalan ke Bandung. harusnya bisa jalan-jalan ke Bandung ya, cuman kan apa daya ya, kita belum ada sinyal-sinyal bisa datang ya, tapi setidaknya ya harusnya modul Nusantara kan sebetulnya penuh dengan jalan-jalan dan rekreasi gitu ya. Nah, tapi apa daya lah, ini virtual traveling gitu ya. Nah, kita lihat ya ada 10 wisata di Bandung nih ya. Mana ininya saya belum share soundnya. Oke, kita lihat. Selamat datang di channel Republik Wisata. Menjadi salah satu kota paling terkenal di Jawa Barat, Bandung patut dijadikan sebagai list utama untuk para sobat wisata menghabiskan masa liburan. Tak hanya memiliki berbagai objek wisata yang menarik, suasana khas pegunungan akan tersaji ketika sobat wisata berada di Bandung, sebab lokasinya yang berada di dataran tinggi. Untuk itulah, ketika sobat sedang berlibur di Bandung, maka akan terasa udara sejuk yang khas sekali. Tentunya suasana seperti inilah yang selalu menjadikan banyak orang rindu untuk kembali datang ke Bandung, terutama di saat musim liburan tiba. Kota yang dijuluki sebagai Paris Van Java ini memang tak ada habisnya menyajikan keindahan yang memanjakan siapa saja sob. Dari waktu ke waktu jumlah tempat wisata di wilayah Bandung memang semakin bertambah. Mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata belanja, semuanya tersedia secara lengkap di Bandung. Bahkan masing-masing tempat wisata tersebut menyajikan berbagai keseruan yang pasti tidak akan Anda temukan di wilayah lainnya. Penasaran kan apa aja? Yuk langsung aja kita simak. Kawah Putih.
Kawah Putih merupakan tempat wisata di Bandung yang paling terkenal. Kawah Putih ini adalah sebuah danau yang terbentuk akibat letusan Gunung Patuha. Sesuai dengan namanya, Kawah Putih ini memiliki pasir dan juga air berwarna putih sob. Berbeda dengan kawah lainnya, kawah ini dapat berubah warna, dari mulai warna hijau, biru, kecoklat-coklatan, dan putih sesuai dengan kadar belerang yang terkandung, suhu, dan cuacanya. Kawah Putih terletak di daerah Bandung Selatan, tepatnya di Jalan Soreang Ciwidey, tepat setelah kebun teh Ranca Bali. Jaraknya kira-kira 50 km dari pusat kota Bandung sob. Akses yang dilalui untuk dapat menuju ke Kawah Putih sangat mudah, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Biaya yang dikenakan untuk tiket masuk juga sangat terjangkau sob. Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu adalah sebuah gunung yang bersejarah dan sangat terkenal di Bandung. Asal-usul Gunung Tangkuban Perahu sudah menjadi cerita rakyat yang terkenal dari zaman dahulu kala hingga sampai saat ini. Seringkali gunung ini dikaitkan dengan cerita mengenai Sang Kuryang, seorang anak laki-laki yang mencintai ibunya sendiri, yaitu Dewi Sumbi sob. Selain dari cerita legendanya yang menarik, pada lereng gunung juga terdapat hamparan perkebunan teh yang membuat Anda ingin berlama-lama menikmati keindahannya sob. Tangkuban Perahu menawarkan keindahan panorama pegunungan yang hawa sejuk serta terdapat daya tarik lain berupa 3 kawah yang mengandung kadar belerang tinggi, yaitu Kawah Upas, Kawah Ratu, dan Kawah Domas. Gunung yang terletak di Cikole, Lembang, Jawa Barat atau sekitar 20 km dari kota Bandung ini memiliki ketinggian 2084 di atas permukaan laut atau sekitar 6873 kaki. Suhu di gunung ini adalah 17 derajat Celcius pada siang hari dan dapat mencapai 2 derajat Celcius pada malam hari sob. Karena suhunya yang dingin, pada saat berkunjung ke tempat wisata ini jangan lupa ya untuk membawa masker dan jaket para sobat wisata. Sedikit tips untuk sobat jika berkunjung ke tempat ini, sebaiknya sobat wisata membawa masker untuk menyamarkan bau belerang yang sangat menyengat. Bagi yang berkunjung melebihi dari jam 4 sore, sebaiknya menggunakan jasa pemandu wisata deh, soalnya demi keselamatan. Dan jika sudah berada di sekitar kawah, jangan mencoba-coba ya untuk melewati pagar pembatas karena dapat membahayakan keselamatan para sobat wisata. Ranca Upas. Ranca Upas atau Kampung Cai merupakan salah satu bumi perkemahan yang berada di Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Raya Ciwidey, Patengan, Desa Patengan, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Kawasan ini menyuguhkan pemandangan asri dengan masih banyak pepohonan dan dikelilingi areal perbukitan yang sangat indah. Harga tiket masuk ke Ranca Upas ini juga murah banget sob. Cukup membayar 20.000, kalian sudah bisa masuk ke dalam tempat wisata Ranca Upas. Namun jika kalian ingin melakukan berbagai kegiatan di dalam, kalian harus membeli tiket lagi dengan harga yang bervariasi. Untuk kalian yang suka bermain di alam, tempat wisata ini cocok banget dikunjungin. Yang gak bakal bikin kalian kecewa adalah saat ke Ranca Upas, yaitu panorama alamnya yang bikin kalian berasa lagi di alam lepas, penangkaran rusanya yang menyenangkan, dan kabut paginya yang indah, serta buat foto kamu jadi instagramable banget. Terdapat juga kolam air panas untuk menghangatkan badan di tengah udara dingin Ciwidey. Selain itu, sekarang Ranca Upas memiliki kolam renang bergaya waterboom untuk anak-anak. Pokoknya kalian bakal puas deh sob. Dusun Bambu Lembang. Dusun Bambu merupakan sebuah kawasan wisata luas dengan konsep alam yang terletak tepat di kaki Gunung Burangrang, Lembang, Bandung. Kawasan ini merupakan bentuk konservasi bambu dengan menggunakan konsep edukasi, ekonomi, etnologi, etika, dan estetika. Melalui dasar konsep tersebut, Dusun Bambu ini bermaksud menjadi ekowana wisata pertama. Di kawasan ini tersedia beberapa area khusus untuk bermain, untuk berkemah, restoran dengan tema unik, tempat menginap, juga tempat berbelanja makanan, buah, dan sayuran sob. Dusun Bambu ini menawarkan kafe Burangrang untuk menikmati makanan dan minuman sambil menikmati suasana saung Purbasari dan naik sampan Sang Kuryang. Bisa juga loh ke restoran Lutung Kasarung jika ingin merasakan makan di ruang makan yang dibentuk seperti sarang burung yang seolah melayang-layang di udara. Kemudian para sobat wisata bisa belanja di Pasar Katulistiwa, semacam toko serba ada yang sangat unik penataan ruangnya. Di sini para sobat wisata dapat membeli cindera mata, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga bahan makanan.
Ada juga Tegal Pangulian, yaitu taman bermain di mana semua instrumen permainannya terbuat dari alam dan tradisional. Di sini juga terdapat arena bermain anak, arena permainan untuk dewasa seperti area memanah, menembak menggunakan airsoft gun, dan juga arena lempar pisau dan lain sebagainya. Terdapat juga trek untuk bersepeda untuk hari Jumat sampai Minggu. Nah, selanjutnya adalah Kampung Layau dan Eagle Camp. Adalah tempat menginap yang unik banget yang dapat dinikmati eksklusif oleh para sobat wisata. Kemudian para sobat wisata juga bisa menikmati Arimbi Flower Garden, tempat bersantai dan berfoto sambil menikmati keindahan taman bunga yang super keren. Dan yang gak kalah keren juga adalah Balat Lodaya, yaitu lokasi ala pedesaan di seputar Dusun Bambu, di mana kita bisa berkeliling dan bersantai di sini sob. Di sini juga diadakan kegiatan yang bersifat edukatif untuk anak-anak, seperti misalnya pengajaran cara bercocok tanam dan pengetahuan terhadap produk pertanian, dan juga terdapat lahan yang ditanami padi. Jika musim panen tiba, maka pengunjung bisa turut serta memanen bersama para petani. Wah, seru banget ya. The Lodge Maribaya. Tempat wisata bernuansa alam terkenal di Bandung yang lainnya yaitu The Lodge Maribaya. Di sini para sobat wisata bisa melakukan berbagai aktivitas seperti trekking mengelilingi area hutan pinus yang indah, acara gathering dan team building, atau bahkan hanya sekedar refreshing menikmati kulinernya aja. Nah, para sobat wisata juga bisa menginap di tempat wisata ini. Penginapan akan dibedakan menjadi beberapa tempat. Kalian yang ingin nuansa camping bisa menjajal fasilitas The Lodge Camp-nya. Untuk penginapan yang bernuansa rumah adat, kalian bisa mengambil The Lodge Village. Karena dikelilingi oleh pegunungan dengan hutan pinus yang khas, menjadikan tempat wisata ini sangat instagramable banget untuk foto dengan background yang indah. Kalian juga bisa menikmati pemandangan indah dari atas dengan menaiki wahana balon udara, zip bike, gantole, ayunan skywing, bamboo sky, dan skytree yang tersedia di Lodge Maribaya. The Lodge Maribaya berlokasi di Jalan Maribaya Cibaudas, Lembang. Harga tiket masuk untuk wisata alam ini juga sangat terjangkau sob. Trans Studio Bandung. Trans Studio Bandung merupakan indoor theme park terbesar kedua yang telah ada di Indonesia setelah Makassar. Bukan hanya terbesar di Indonesia, tempat bermain ini juga menjadi terbesar di dunia loh. Berbagai macam wahana permainan menarik telah tersedia dan menjadikan Trans Studio Bandung sebagai taman bermain paling komplit di kota Bandung, Jawa Barat. Tempat bermain yang tersedia berkelas internasional. Berbagai macam fasilitas sangatlah lengkap ketersediaannya sob. Bukan hanya sebagai tempat bermain, Trans Studio Bandung juga menjadi pusat belanja dan hiburan yang paling menarik di Bandung. Tentunya memberikan Anda kesenangan tersendiri di saat mengunjungi bersama keluarga. Beberapa macam wahana permainan yang paling terkenal dan perlu sobat coba yaitu Yamaha Racing Coaster. Selanjutnya, sobat juga bisa melakukan penjelajahan seperti halnya berpetualang di hutan Afrika yang nantinya akan bertemu dengan beberapa binatang luas. Pastinya keren banget. Bird Pavilion. Bagi Anda penyuka hewan terutama burung, kini di Bandung telah hadir loh wisata Taman Burung. Bird and Bromelia Pavilion merupakan kawasan resort terpadu di Bandung Barat yang bertaraf internasional. Bird Bromelia Pavilion ini memiliki puluhan jenis burung dengan jumlah total burung sekitar 600 ekor yang terbagi ke dalam 5 kawasan sangkar besar. Ada juga burung-burung yang sengaja dikeluarkan dari sangkar untuk berinteraksi dengan pengunjung. Nah, para sobat wisata bisa juga melakukan foto bersama burung dan juga memberi makanan yang dapat dibeli di loket. Selain terdapat berbagai jenis burung, di tempat wisata ini juga terdapat Taman Bromelia yang merupakan tanaman hias yang memiliki beragam warna bunga dan terdapat toko oleh-oleh dekat jalur keluar. Toko ini menjual berbagai produk serba burung seperti boneka, pena, dan gantungan kunci. Tempat ini bisa jadi alternatif yang baik untuk berlibur bersama anak-anak sob. Upside Down World. Saat ini kegiatan wisata memang sudah bukan lagi sekedar pelepas penat saja, melainkan juga sebagai gaya hidup yang sering dilakukan saat akhir pekan atau waktu liburan panjang. Banyak orang yang akan menuju objek wisata yang menarik di sekitarnya. Salah satu objek wisata yang dapat memberikan keseruan dan unik adalah Upside Down World di Bandung. Tempat ini memiliki beragam spot foto yang menghadirkan konsep jungkir balik. Konsepnya memang sama sih sebenarnya dengan Upside Down World Bali dan Upside Down World di Jogja, yaitu foto terbalik sehingga hasil foto akan sangat menarik. Cocok
banget nih untuk para sobat wisata yang memiliki selera wisata unik dan suka dengan media sosial. Karena hasil foto dari objek wisata ini memang akan terlihat menarik untuk dibagikan loh di media sosial. Sejak dibuka sebagai objek wisata, tempat ini cukup ramai, apalagi dengan adanya informasi yang cepat melesat ke media sosial yang secara tidak langsung juga menyebarluaskan informasi mengenai objek wisata baru ini. Nah, buat para sobat wisata yang merupakan pecinta fotografi atau memang suka mencari spot-spot foto unik, inilah tempat yang tepat. Tafso Barn. Sebetulnya Tafso Barn Bandung ini merupakan sebuah kafe, namun tak sedikit orang yang menjadikannya sebagai destinasi wisata juga sob. Kafe yang berada di kawasan Cimbeleit ini memang sedang ramai diserbu wisatawan. Karena selain menyajikan menu makanan yang lezat, kafe Tafso Barn Bandung juga memiliki panorama alam yang cantik dan pastinya fotogenik. Kafe bernuansa ala Eropa ini mengusung konsep rustik yang terdiri atas beberapa area. Berada di kawasan berbukit membuat Tafso Barn Bandung memiliki area kafe yang bertumpuk juga. Di tingkat paling atas terdapat ruang tertutup rapat lengkap dengan kursi, sofa, dan meja. Turun satu undakan, para sobat wisata akan menemukan ruang yang sedikit terbuka, dilengkapi meja panjang dan kursi dari bekas tong yang dirius dan dikreasikan dengan sangat unik sob. Ada juga meja dan kursi taman dengan atap berbentuk bulat dan tertutup sedikit kain putih yang tak kalah menarik. Di area Tafso Barn Bandung ini, pengunjung juga bisa menjajal permainan golf mini yang didesain begitu lucu. Pada bagian lapangannya diberikan sentuhan berupa miniatur jembatan Pasopati. Untuk bisa menjajal permainan ini, para sobat wisata hanya perlu membayar sebesar Rp25.000 saja, murah banget kan? Dan buat menu makanan yang ada di cafe Tafso Barn ini sangat amat lezat sekali. Puncak Bintang. Puncak Bintang merupakan tempat wisata di Bandung yang lokasinya berada di puncak bukit tidak jauh dari Warung Dawang atau Moko yang sudah lebih dulu dikenal para traveler. Karena itu pula tempat ini sering disebut juga Puncak Bintang Moko atau Puncak Bintang Bukit Moko. Terletak di ketinggian 1442 meter di atas permukaan laut, daerah ini terbilang dingin dan sering juga dilingkupi oleh kabut sob. Di area Puncak Bintang, para sobat wisata bisa menikmati area hutan pinus yang terbilang bersih dan cukup tertata, menikmati panorama Bandung tepat dari titik tertinggi Bukit Moko, dan juga camping dengan fasilitas yang cukup baik. Selain itu, para sobat wisata bisa menikmati keindahan area Patahan Lembang dengan hiking menembus hutan pinus kurang lebih 2 km. Ya, kalau dihitung-hitung sekitar 30 menit lah berjalan kaki. Karena ketinggiannya, tempat ini cocok sekali untuk menikmati sunset. Pemandangan sunset dari tempat ini sangat indah sekali sob. Siluet tepi hutan pinus ditambah dengan lampu kota Bandung yang mulai terlihat menambah efek pesona sunset di sini. Kemudian ada dermaga bintang di Puncak Bintang ini. Salah satu sarana terbaru yang memanjakan para sobat wisata untuk menikmati pemandangan di sini. Yang kerennya ini cukup tinggi juga loh. Dari atas dermaga bintang ini, para sobat wisata bisa sejajar dengan pucuk pohon-pohon pinus. Dan di seputar wilayah Puncak Bintang juga disediakan camping ground yang bisa para sobat wisata gunakan untuk sekedar camping bersama teman atau keluarga. Terima kasih telah subscribe dan menonton channel ini. Jika sobat wisata ada rekomendasi wisata lain atau ingin share pengalaman dari liburan sobat, bisa langsung saja untuk komen di bawah. Salam Republik Wisata. Oke, tadi hanya sebagian ya. Di Bandung itu banyak sekali yang sekarang itu muncul sana sini ya. Termasuk yang seperti restoran yang seperti Disneyland itu, saya lupa, Mercusuar namanya ya. Itu restoran sebetulnya, hanya orang senang ke sana untuk foto-foto. Saya belum sempat juga ke sana karena belum pernah lihat gitu ya, langsung belum. Kalau ke yang satunya lagi sudah. Nah ini nih ya, kalau bisa dilihat ini daerah Dago ya. Nah ini ya, ini yang baru nih, ini Mercusuar ini baru 4 bulan ke belakang kalau nggak salah ya, ada setengah tahun ke belakang ya. Nah ini kafe juga, tapi orang banyak juga ke sini. Nah, ya. This sentence is grammatically correct. Kita Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com. Nah ini
Sebelum kita mulai video review kali ini, Boychan gak bosen ya buat ingetin Boboers yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe-nya biar Boboers nggak ketinggalan soal info-info menarik berbagai tempat wisata seru. Nah, seperti video kali ini Boboers, Boychan mau mereview salah satu kafe cantik yang berada di daerah Dago. Namanya Mercusuar Cafe and Resto. Kebetulan hari itu Boychan nginep di Intercontinental Bandung dan jadi jaraknya tuh nggak terlalu jauh dari hotel buat menuju kafenya ini. Terus karena jaraknya udah lumayan deket, sama-sama di daerah Dago juga, makanya Boychan bebas kena macet. Karena biasanya kan daerah Dago di Bandung itu macetnya luar biasa ya, apalagi saat weekend. Nah, ini adalah suasana minggu sore, cuacanya agak gerimis-gerimis gitu, tapi ini nggak menyurutkan langkah orang-orang untuk mengunjungi kafe cantik ini. Buktinya Boboers bisa lihat sepanjang jalan menuju kafe pun banyak mobil terparkir, sampai Boychan nggak kebagian parkir di sini dan harus terus turun ke bawah, parkir di paling bawah. Nah, jadi sebetulnya sih ini restoran ya, hanya menarik minat orang karena modelnya aja. Ya, jadi modelnya seperti orang ini kan senang foto-foto gitu ya. Menurut Boychan sih sangat menghibur ya. Misalnya Boychan belum pernah jalan-jalan ke Eropa, belum pernah lihat kastil-kastil asli yang ada di Eropa, jadi sedikit mengobati keinginan melihat kastil dengan datang ke Mercusuar Cafe ini. Kecil ya sebetulnya ya. Gitu. Nah ya, kalau untuk wilayah wisata alam yang tadi nggak disebutkan, mungkin Ciater atau Ciater itu juga, tapi bukan di Bandung seperti yang saya bilang, itu sudah masuk ke wilayah Subang ya. Jadi kalau misalnya Ciater ini sudah Subang. Nah ini ya, ini biasanya kita bisa berendam gitu ya. Ini juga sama ya, jadi destinasi wisata juga. Ini air pegunungan. Nah, tolong dibaca baik-baik. ini nggak Bandung, ini bukan Bandung. Banyak juga terapis yang luntang-lantung di sini. Bisa kalian Jadi banyak ya wilayah-wilayah yang belum terekspos. Kalau menelusuri Bandung ya tentunya nggak akan cukup 1 hari. Ya, kita harus keliling-keliling itu ya bisa setidaknya ya 3 hari ya, baru bisa ke Lembang, kemudian ke wilayah daerah-daerah ke pinggiran, karena banyaknya di pinggiran seperti yang saya bilang. Kalau di tengah kota itu yang masih bisa dekat dari kita kunjungi itu yang Gua Jepang dan Gua Belanda itu ya, itu paling dekat. Pakar itu paling dekat dari ITB pun hanya naik angkot 20 menit juga nyampe ya di situ. Ini biasanya yang ini Gua Pakar. Nah, ini tempatnya masih dari dulu sampai sekarang juga begini ya. Sebentar saya share. Nah, ini ya. Ini Pakar ini tembusnya sampai ke Lembang. Kalau Anda jalan kaki bisa sampai ke Maribaya, Lembang. Jadi ke atas gitu ya, pakai hiking. Orang sering ada yang pagi hari hiking, tapi saya belum pernah sampai ke Maribaya. Cuman ada biasanya kalau ada event ada atau apa itu jalan kaki atau maraton itu lewat sini juga bisa gitu ya. Nah, ini yang Gua Jepang. Nah, Gua Jepang itu biasanya gelap ya. Jadi apa namanya? Aralit tembusna. Ini Gua Jepang itu biasanya dalamnya ada yang masuk nggak ke sini ya. Nah, ini ya Gua Jepang, Gua Belanda gitu ya. Ini ya, ini Jepang nih yang gelap. Ya biasanya kita harus masuk bawah center. Kalau sekarang sih nggak usah bawah center. Kalau dulu kita sewa center karena ada apa ya tukang penjajah center ya. Kalau sekarang nggak usah, pakai HP aja ya. Kita bisa bawa HP masuk aja ke dalam gitu kan. HP sudah ada center, sudah ada itunya ya. Kita bisa pakai apa namanya? Flashlight-nya itu untuk masuk. Nah, ini Gua Jepang itu posisinya nah seperti ini. Nah, jadi buntu. Jadi kita masuknya ada 4 luangan, 4 lorong. Nih yang di bawah nih ya. Di kiri di samping kanan itu 4 lorong. Jadi kalau kita masuk ke sini, balik laginya tetap ke sini buntu gitu ya. Jalannya buntu 4 ini 1 2 3 4 pintunya. Jadi masing-masing sama ya. Hanya saja ya karena gelap
itu agak mengerikan juga kalau kalau sepi. Kalau lagi rame sih nggak jadi masalah, kalau lagi sepi masuk situ agak merinding juga ya gitu. Nah, kalau gua Belanda, nah ini gua Jepang, kalau gua Belanda itu biasanya lebih terang ya, karena jalannya lebih ini gua Belanda, ini gua Jepang nggak ada yang masuk ini nggak ada yang coba masuk, coba ya ada yang masuk nggak dalamnya. Nah kalau ini gua Belanda nih, nah gua Belanda ini lebih cenderung. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS. Nah ini gua Belanda. Jadi kita kalau masuk. Nah ini di dalamnya nih. Jangan papa yang pegang aja udah. Papa kan bawa itu. Iya, papa justru pegang ini sekalian sama ini udah. Ini gua Belanda agak terang ya. Kalau gua Jepang tadi gelap banget. Agak sedikit karena di ujung sana ada jalan gitu, tembus keluar. Kalau gua Jepang tadi nggak ada jalan, buntu. Nah, jadi kalau masuk ya kayak gini lah gelap. Kucong tuh bawa center. Center yang wah. Sorot kok. Ini gua Jepang, gua Belanda ya ini. Oh, ini ada kucong tuh, senternya kan wah kucong. Nah. Tuh. Ini waktu itu kan yang penampakan kan di sini itunya. Tesnya. Tesnya. Enggak ada apa-apa. Tuh. Itu bisa tuh jalan ke sono tuh tembus itu nanti. Iya tadi ada peta. Tahanan dulu. Ada ya di bawah. Kalau di sini. Oh iya rel. Gua Jepang ini sebetulnya tempat dulu. Oh nembus ya? Administrasi gitu ya, karena gedung-gedung nyimpen barang aja, nggak pernah sampai recording. Orang ya karena di Indonesia tahu seperti ya, kalau dikaitkan kabel kan kemarin juga ini selalu kabel dengan mistis. Nah, saya yang paling ingat ya masuk ke sini itu zaman masih SD dulu, ingat saya. Pertama masuk itu pramuka masuk ke situ, kemudian dulu itu jalan itu boleh motor masuk ya zaman dulu itu yang saya ingat ketika masuk ke gua Belanda itu kan bekas jalan rel kereta api tuh. Wah ternyata ada motornya motor Harley itu yang gede gitu kan, kita lagi jalan tuh anak-anak kecil tuh kelas 5 SD saya ingat tuh, wah jerit-jerit ya. Saya juga jadi takut, saya kira ada kereta api masuk, tahunya ternyata di pinggir pakai motor Harley masuk ke dalam, kan orang gila kata saya tuh. Anak-anak sampai ke ini kan apa namanya histeris karena bunyinya itu sama kayak ya Anda bayangkan motor Harley masuk ke apa namanya ke gua sekecil itu, yang nggak kecil sih ya gede memangnya, dan itu bekas jalan kereta api kan dulu itu. Nah kalau yang sekarang relnya itu dibuang kayaknya ya karena banyak orang takut kesandung atau apa. Zaman dulu enggak, dulu itu masih saya SD itu masih ada gerigi-geriginya itu. Jadi ketika masuk orang anak-anak jerit-jerit, wah, tahu jadi motor masuk, kita kaget semua. Nah itu zaman apa namanya, karena kan dulu kalau anak SD itu ya ke situ ya jalan-jalan gitu ya ke apa paling murah ya. Kalau sekarang masuknya cuman 15.000 kalau nggak salah ya sekarang itu. Tapi kalau untuk orang asing nah itu mahal. Orang asing mahal karena harus punya kitas untuk masuk. Ya biasanya jadi 100.000 apa jadi 150 gitu ya karena untuk orang asing. Nah kalau di daerah lain saya pikir sama ya, di Hilwa mungkin ada apa gua Jepang itu. Iya Pak, nama kalau di Sumber tuh Lubang Jepang namanya Pak, hampir mirip sama gua Jepang. Tapi kan Itu bukan juga untuk ini kan, ini tuh hanya sisa aja kan ya. dijadikan tempat wisata juga Pak di situ. Dan apa sekarang udah makin bagus, ada lampu di dalamnya. Tapi masih mengerikan juga sih kalau menurut gua karena dia kan di bawah tanah kan Pak ya. Ya. Kadang kan jadi lebih dingin suasananya. Terus lihat tempat-tempatnya tuh ada katanya penjara lama, terus ada dapur tempat penyiksaan. Itu masih merinding kalau ke situ Pak.
Nah itu kalau ke Bandung, yang merinding itu bukan di yang gua Belanda, seperti yang saya bilang di gua Jepang itu, karena gelap ya. Ya tahulah namanya tempat gelap ya, mungkin apa namanya hantu-hantu juga ya diamnya ya memang yang gitu ya, kita nggak aneh lah gitu ya. Cuman memang ketika masuk ke situ agak hawanya itu beda gitu ya, hawanya itu beda meskipun udah pakai lampu. Nah, gua Belanda itu biasanya agak terang dan dia dulu pernah pakai lampu. Kalau Jepang saya pikir sampai sekarang nggak ada. Dari pihak Pemdanya juga mungkin juga karena pelestarian apa namanya situs ya, jadi nggak boleh dirubah gitu ya, nggak boleh berubah. Padahal sih kalau saya pikir kalau pakai lampu LED gitu ya zaman sekarang nggak jadi masalah juga ya, di pinggir-pinggirnya gitu ya, jadi orang bisa masuk ke situ, bisa agak nyaman lah gitu ya di dalam itu. Nah ini enggak, kan banyak juga dijadikan tempat uji nyali di situ ya. Uji nyali. Kalau jangan dulu kalau saya yang ramai itu uji nyali itu ketika itu anak-anak dari kuliahan biasanya. Karena kalau dulu zaman saya kuliah itu pun dibuka sampai malam, jadi Anda boleh masuk malam. Mau jam 10, jam 12 malam juga boleh ke situ gitu ya. Tapi sekarang kayaknya sih enggak kayaknya, tapi apa nggak tahu, saya belum tahu. Cuman dulu ketika masih kuliah, zaman-zaman D3, zaman-zaman S1 gitu ya, itu anak-anak suka ada yang dari Jatinangor sengaja ke sana gitu ya, malam-malam gitu ya, berangkat apa namanya? Ya uji nyali kayak gitu ya, orang Indonesia kan namanya juga anak ini ya kuliahan gitu. Nah, itu yang gua Jepang. Kemudian itu tengah kota yang paling dekat ya, kita bisa datang ke situ, bisa tempatnya enak, nyaman saya pikir untuk jalan-jalan, tapi jauh itu kalau kita simpan motor itu di luar, ke dalamnya itu ya lumayan lah ya, lumayan melelahkan ya, jadi berapa setengah jam mungkin ya dari tempat parkiran masuk ke dalam itu ada setengah jam kita harus jalan kaki ya, karena agak jauh ke dalam, apalagi gua Belanda di bawah, dan itu juga banyak juga gua kecil yang sebetulnya daerah situ belum digali sepertinya ya, suka ada di lubang-lubang itu tertutup daun gitu, kayaknya sih masih ada juga. Nah kemudian kalau apa namanya wilayah-wilayah sekitaran Bandung, saya pikir tidak ada yang ini ya, semuanya sudah di luar. Dan sekarang cenderung wisata itu wisata yang selalu harus Instagram gitu ya, semuanya harus ada ya, tadi ya kayak tempat foto-foto gitu ya, tempat makan. Nah yang tadi itu kalau Anda ke Tapsoban itu sebelah pinggirnya itu banyak juga restoran-restoran baru. Nah restoran-restoran ini kadang-kadang dia mungut bayaran juga. Kalau Anda cuma pengen masuk nggak ini ya, nggak makan di situ, dia kita beli tiket dulu, ada yang 15.000, ada yang 10.000. Jaraknya dekat. Kalau Tapsoban dari ITB itu juga sama, arah ke atas sedikit 5 menit. Ya 15 menit lah sampai ya ke wilayah Cimbuluit atas. Itu sebetulnya restoran tadi itu polemik dulunya. Tapi saya nggak tahu sampai sekarang ya. Wilayahnya Puncelut namanya. Puncelut itu sebetulnya tidak boleh dibangun bangunan. Dulu itu sempat ramai itu ya. Tapi entah kenapa kok sekarang jadi banyak restoran dan boleh gitu. Karena kenapa demikian? Di Puncelut itu daerah resapan air. Jadi kan daerahnya tinggi tuh. Nah, itu air itu turun ke bawah, daerah Cimbuluit itu ke bawah, ke Dago, ke bawah itu daerah resapan air. Makanya dulu tidak boleh dibangun. Tapi sekarang entah kenapa dulu sempat daerah zaman Dada Rosada itu wilayah Puncelut ujung itu ramai. Ya, tapi kenapa entah sekarang kok jadi bisa gitu ya. Nah, Puncelut itu dulu terkenal kalau Anda mau makan nasi timbal ya. Jadi kalau pagi, nah itu juga kalau pagi bisa Anda ke Puncelut. Puncelut itu jalannya nanjak gitu ke atas. Nah nanti di atas itu ada tempat restoran-restoran kecil, apa namanya, ada ikan bakar dan seterusnya gitu ya. Kalau mau lihat ini boleh ya, mungkin ada. Ini namanya Puncelut. Nah ini. Tapi sekarang kalah dengan restoran-restoran itu. Nah ini. Oh ini udah. Nah ini. Ini tuh yang tadi satu gabungan dengan yang tadi yang saya bilang Tapsoban itu ya, yang di nomor 10, ini gabungan. Nah ini ya. Ini baru ini. Nih, ini baru. Ini gabungan. Tempat wisata terpadu lah istilahnya. Jadi Anda bisa milih mau ke restoran ini gitu.
Tiap restoran bayar, ya bayar masuk. Bayar. Soban nggak bayar, yang tadi nggak bayar tapi kita harus makan, kalau nggak salah gitu. Kalau yang pinggir-pinggirnya itu harus bayar, ya ada yang, nah ini Delan bayar 15.000 kalau nggak salah, ya di Delan ini nanti tapi bisa ditukar minuman, biasanya tukar minuman. Kemudian ada yang di lain itu kayak apa? Sediakan kursi-kursi biasa saja. Di sini kamu bisa bersantai di kursi gantung, layaknya ayunan sambil di pinggirnya ada namanya Cakrawala kalau tidak salah itu. Ya, kemudian ada juga Dago Bakery. Dago Bakery itu pinggirnya lagi. Ya itu ya, jadi Anda bisa nyoba-nyoba sana sini ya gitu. Ini satu ini. Tapi kalau Puncelut aslinya bukan yang ini. Mana ya? Nggak ada, mungkin sekarang sudah tidak lagi menarik gitu. Nggak ada yang ininya. Ada Puncelut yang dia naik ke Puncelut. Kayaknya udah nggak ada deh. Udah nggak rame mungkin. Jadi orang lebih senang ke restorannya. Nah, di sini nggak ada yang masukin. Ya, kalau dulu wisata Puncelut itu kita naik, ya kita naik kita jalan kaki sampai ke atas gitu ya untuk olahraga. Nanti kita bisa makan di atas itu. Sekarang udah nggak ada, kayaknya udah nggak begitu ramai ya. Dulu itu ramai sampai gitu, entah masih entah enggak. Di sini nggak ada yang ngepost. Nah itu ya. Nah satunya lagi kita bisa lihat, nah di Sepada juga ada. Ini tentang food street. Nah ini yang kita sering lihat ya. Ini ada sedikit kita lihat ya. Jadi food street yang tadi saya kasih tahu kalau cari makan itu di Bandung ada beberapa tempat ini ya, kita lihat. Bagi kamu orang Bandung yang sedang berada di perantauan, pasti ada saja hal yang bakal bikin kamu kangen. Salah satunya jajanan pinggir jalan atau street food Bandung. Karena Bandung sendiri terkenal dengan jajanannya yang enak dan menggoyang lidah. Jika diperhatikan, jajanan Bandung itu mayoritas berbahan dasar singkong yang diolah menjadi tepung. Tapi ada juga kok yang berbahan dasar seperti tepung beras. Penasaran seperti apa? Yuk simak jajanan street food dari Bandung yang ngangenin, salah satunya yang ada di Cibadak Street Food. Berkunjung ke kota Bandung rasanya kurang lengkap jika tidak mengunjungi jalan satu ini, ya, Jalan Cibadak. Jalan yang terletak di kawasan Kota Lama Bandung ini belakangan tengah ramai diperbincangkan di sosial media seperti Instagram. Bagaimana tidak, sejak tahun 2014 di sepanjang Jalan Cibadak ini diselenggarakan Cibadak Culinary Night yang seolah menjadi magnet untuk memikat wisatawan dan warga Bandungnya sendiri. Jalan Cibadak ini selalu ramai di saat hari libur. Berbagai macam makanan dapat kita temui di sini, baik makanan halal maupun non-halal. Makanan ringan sampai makanan berat juga ada. Namun kali ini yang menjadi sorotan travel fans Indonesia adalah street food atau jajanan pinggir jalannya. Di sini kita dapat menemukan bermacam street food Bandung, mulai dari yang manis sampai yang asin. Ada pula berbagai minuman untuk menemani kalian menikmati jajanan street food Bandung yang ada di sini. Salah satu jajanan street food Bandung yang paling dicari di sini adalah bola obi. Makanan khas Bandung yang terbuat dari campuran ubi dan tepung kanji ini seolah sudah menjadi jajanan yang wajib dibeli jika kalian berkunjung di Jalan Cibadak ini. Untuk mencicipi bola obi ini kalian harus merogoh kocek sebesar 15.000 untuk 10 bola obi. Selain itu ada pula putu pisang. Cukup berbeda dari kue putu biasanya. Di dalam kue putu ini terdapat sepotong pisang yang manis dan dicampur dengan gula merah yang telah dihaluskan. Putu ini lebih nikmat disantap di saat panas. Satu buah putu pisang bisa kalian dapatkan dengan harga 3.500. Makanan manis lainnya yang ada di sini yaitu leker. Kue khas kota Surabaya dan Solo ini ternyata cukup diminati oleh para pengunjung di Jalan Cibadak Street Food. Setiap harinya kue leker ini terjual 2 wadah adonan. Wow, bagaimana tidaknya dengan 2.500 saja kita sudah bisa mendapatkan kue leker ini dengan rasa gula merah dan susu coklat. Jika kalian mau menikmati varian lainnya, kalian bisa mendapatkan dengan harga 3.000 hingga 11.000 rupiah. Jajanan manis lainnya yang ada di Jalan Cibadak ini seperti kue pukis, pisang keju, martabak, dan masih banyak lagi. Untuk kalian pecinta makanan asin, jangan khawatir, di sini kalian bisa menemukan berbagai pilihan jajanan asin.
Otak-otak otakku misalnya, kalian bisa membeli otak-otak dengan berbagai macam pilihan rasa untuk bumbunya. Seporsi otak-otak ini bisa kalian dapatkan dengan harga sekitar 18.000. Ada pula batagor sanjaya, somai sin-sin-hin, bakso goreng, dimsum, seblak, dan masih banyak lagi. Untuk mati kalian menyantap jajanan di pinggir Jalan Cibadak ini, di Jalan Cibadak juga terdapat pilihan minuman yang cukup beragam, mulai dari yang hangat sampai yang dingin. Kalian bisa membeli minuman seperti es jeruk peras, koteng, wedang ronde, dan lain-lain. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi surganya street food Kota Bandung? Jangan lupa siapkan perut dan kantong kalian ya. Nah, selain dikenal dengan Cibadak Street Food, ternyata ada kuliner malam Bandung yang juga sangat dekat dengan Cibadak Street Food, yaitu Sudirman Street. Ya, Sudirman Street baru dibuka pada November 2015. Sudirman Street ini berkonsepkan food court dengan berbagai macam tenan yang ada. Letak Sudirman Street berada di deretan pertokoan Jalan Sudirman tepat di Martabak Capitol. Sudirman Street ini nembus ke Jalan Cibadak. Jadi buat kamu yang mau ke Sudirman Street ini, kamu bisa bawa kendaraan dan parkir di Jalan Cibadak dekat belokan Jalan Pajagalan. Berwisata kuliner di kawasan Sudirman Street bisa membuat surga bagi para porky lover. Banyak banget tenan-tenan yang menyediakan berbagai olahan dari daging babi. Berbagai macam makanan terkumpul di sini seperti bakmi, lumi, martabak, nasi campur, soto, sate, dan makanan berat lainnya. Tapi banyak juga nih bagi para sobat fancy yang cuma pengen ngemil cantik, ada banyak kok pilihan sandwich dengan berbagai macam rasa. Ada juga jagung bakar, bakso tahu, sekoteng, bahkan seblak. Lagi-lagi seblak, iya memang banyak banget seblak di sana. Jangan khawatir kok, buat sobat fancy yang muslim, di Sudirman Street juga banyak beberapa tenan yang menawarkan makanan halal. Selain wisata kuliner di Sudirman Street, beberapa spot foto di Sudirman Street ini juga sangat cocok untuk dijadikan ajang foto dan memiliki daya tarik tersendiri. Di kawasan Sudirman Street ini juga menyuguhkan berbagai karya mural yang sangat menarik dan keren. Selain mural yang bisa dijadikan spot foto, yang terkenal dari Sudirman Street ini adalah suasana yang berbeda dari food court lainnya karena berada di tengah pertokoan pusat dan bernuansa outdoor. Sudirman Street Bandung biasanya ramai pada malam hari, sehingga lampu-lampu yang membuat kawasan ini menjadi lebih hidup. Di Sudirman Street ada beberapa tipe tenan, dari tenan yang permanen sampai roda-roda. Tenan yang berada lebih dekat di Jalan Cibadak biasanya sudah buka dari pukul 10 pagi atau pukul 12 siang. Namun, tenan yang berupa roda bukanya setelah pertokoan tutup, yaitu di pukul 6 sore tergantung dari tenannya. Sudirman Street tutupnya sampai tengah malam, jadi buat yang lapar sampai tengah malam, bisa langsung meluncur ke Sudirman Street Bandung. Nah, itu dia berbagai kuliner Bandung street food yang bisa kamu nikmati di tahun 2021 ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Travel Fancy Indonesia. See ya! Kalau yang tadi itu Cibadak, seperti yang saya bilang, wilayah Cibadak itu kalau dari rumah, dari sini, paling 15 menit naik motor. Ya, Bandung itu kecil gitu ya, mau kemana-mana, ke situ lagi, muter-muter, nggak jauh gitu ya. Saya aja kalau ke ITB, kalau pakai motor hanya 20 menit nyampe ke Dago ya. Jadi nggak terlalu arahnya itu apa ya. Jadi kalau nyasar di Bandung gampang ya. Anda tinggal nyari 3 lokasi destinasi stasiun. Stasiun yang besar cuma ada 2. Satu Leuwi Panjang, kedua Cicaheum. Kalau Anda muter-muter, Anda nyari aja kalau misalnya saya kesesat di Ciwidey misalnya ya, itu keluar Bandung. Bilang aja nyari transportasi antara 2. Anda dekatnya kemana? Ya, kalau mau ke tengah kota, Anda tinggal sebutkan ke Leuwi Panjang. Ya, Leuwi Panjang itu ya daerah rumah saya. Ya, rumah saya itu di Leuwi Panjang. Jadi kalau misalnya Leuwi Panjang, nah semua itu nanti pusatnya mobil-mobil itu di situ, gitu ya. Atau ke Cicaheum. Cicaheum itu daerah dekat ke wilayah Ujung Berung sana, tapi agak jauh ya dari Dago itu 20 menitan lah ya. Cuman kalau nyasar Bandung itu gampang gitu ya. Nyasar tinggal nyebut itu aja 2 tempat itu, saya mau ke Leuwi Panjang. Nanti ke bawahnya ke tengah kota gitu. Jadi Anda tinggal keliling-keliling lagi kemana lagi, balik laginya ke situ lagi gitu. Ya pusatnya itu kalau transportasi. Apalagi zaman sekarang sih sudah ada Grab dan Gojek gitu ya. Jadi Anda tinggal
destinasinya pun pasti balik lagi ke rumah gitu ya. Kalau dulu zaman saya masih kuliah, anak-anak Jatinangor seperti itu. Orang-orang yang kan kalau Jatinangor itu yang kuliah di Unpad itu bukan orang-orang Bandung rata-ratanya, ya mereka orang-orang luar, ada yang dari Cirebon, orang luar kota gitu ya, orang luar daerah. Nah, ketika saya tanya, kata dia tuh, saya emang nggak takut kalau di Bandung. Kenapa kata saya nggak takut? Ya karena kalau nyasar pun balik laginya ke situ lagi, cina ke situ lagi. Ya iya emang iya. Emang iya. Jadi nggak akan pernah nyasar gitu ya. Pasti balik lagi ke situ lagi, ke situ lagi. Kalaupun nyasar, saya tinggal bilang aja Leuwi Panjang atau Cicahem. Dari Cicahem tinggal naik bis balik lagi ke Jatinangor. Kata dia iya juga ya gitu ya. Nah karena saya kuliahnya kan dulu lama di Jatinangor ya, jadi kenalnya itu kalau Jatinangor itu cenderung banyaknya orang-orang dari Cirebon, Indramayu, teman-teman saya itu banyaknya dari daerah-daerah sana ya, Sumedang gitu ya. Orang Bandungnya kesininya dikit karena dulu itu Jatinangor itu dianggap jauh ya. Kalau sekarang sih enggak, sekarang karena sudah nyaman ya, orang udah dekat lah ya. ITB pun kan ada di Jatinangor gitu ya. Nah mungkin kalau Ahdan beda lagi ya. Kalau Ahdan mungkin kan posisinya ada di ITB ya, sekeliling Bandung ya taunya gitu ya. Mungkin lebih tahu daerah situ. Kalau dulu kalau saya anak Unpad sebetulnya gitu ya. Kalau Unpad Jatinangor ya jajahannya Jatinangor gitu. Kalau Ahdan jajahannya ya di wilayah sekitaran ITB mungkin Ganesha dan sekelilingnya gitu ya. Kadang-kadang saya nggak paham betul juga soal wilayah itu ya. Nah, satu lagi ini ada jalan-jalan kalau kita pengen ini kebetulan saya pas lihat ini bagus gitu. Jadi kayak orang kita jalan, nah kalau Anda jalan lihat kota Bandung, jalan kaki ini kayak gini. Tapi ini lama, saya akan skip saja. Cuman kita bisa lihat ya. Ini satunya lagi kalau kita jalan ke wilayah alun-alun itu seperti apa dan Braga itu seperti apa kalau kita jalan kaki. Kalau kemarin kan hanya foto stripping gitu ya, ini dia jalan kaki, dia pakai kamera di kayaknya di bajunya deh gitu ya, jadi kelihatan kalau kita lihat ya. Nah ini dari kalau kita ke jalan-jalan ke wilayah, kalian bisa mengerti ya kenapa alpukat ini harganya ini dia. Nah ini wilayah Halo sobat jalan semua, selamat datang di channel dekat alun-alun Bandung. Nah, sekeliling alun-alun Bandung, toko-tokoan gede. Nah, selamat datang di vlog pertama kami. Di hari ini kita akan jalan-jalan di pusat kota Bandung. Tepatnya tuh dari Kepatihan, Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga. Gak lupa juga kita bakal mampir di tempat-tempat makanan legendaris di pusat kota Bandung ini ya. Dan pastinya juga semuanya bisa dilalui dengan jalan kaki aja, asal kaki kalian kuat, oke? Kalau di pinggir ini namanya dari Jalan Kepatihan ini kita akan ke tempat makan pertama, yaitu Rumah Makan Lingkar Jati. Nah ini dia tempatnya, ada di Jalan Balong Gede ya, dekat alun-alun kota Bandung. Ya. Biasanya di sini agak mahal. Ya, saya nggak begitu suka di sini. Kenapa? Harganya mahal. Enak, mie-nya enak, tapi kalau sudah makan harganya mahal jadi nggak enak. Satu porsinya bisa 50.000. Nah ini apa namanya? Yang punyanya ini dia tidak menggunakan, yang jeleknya di restoran ini yang saya lihat itu ya, dia tidak menggunakan harga, nggak nempel harga gitu. Jadi setelah makan baru bayar gitu ya. Dan saya lihat wah fantastis banget. Dulu saya pernah makan sama keluarga itu 4 orang saja habis 250.000 untuk mie. Berarti satunya 50.000 ya, ini agak terlalu mahal buat saya gitu ya. Kalau menurut saya sih ini. Memang ini mie ini sudah lama. Jadi dia sudah buka tokonya ini sudah hampir seumuran dengan ini ya, tapi di sini nggak dia liatin ya, lagi makan ini nggak dia sorot. Nah ini ya, tuh jus alpukat aja 39.000 coba satu gelas ya. Nah dia cuma beli jus alpukat ya. Ya kalau saya kemarin mie-nya itu 59.000 apa 65.000 ya satu porsi.
Nah, ya. Nah, ini ketika dia jalan, nah ini mulai keluar ini, itu sudah alun-alun. Nah, ini kalau Anda lihat, ini kalau kita jalan-jalan, ini yang lagi ramai sekarang. Jadi ada jalan mana? Nah, ini jalan ya, mulai jalan-jalan. Hilang. Nah, dari rumah makan Linggarjati ini, kalian bisa banget jalan-jalan ke Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga. Letaknya berdekatan ya, dan cukup jalan kaki aja kalau dari Linggarjati. Kalian tinggal nyebrang jalan alun-alun timur dan bakal sampai di Asia Afrika. Oke, bagi kalian yang mau lihat-lihat kota Bandung, silakan menikmati. Dan bagi kalian yang mau langsung ke kulineran, boleh skip ke menit 20. Alpukat 39.000. Dia bilang terus alpukat 39, pasti dia kaget gitu. Karena bisa bayangkan di alpukat 10.000 juga ya udah mahal, 20.000 lah gitu ya. Ini 36.000 coba. Nah, ini tempat foto-foto. Biasanya orang foto-foto senang foto-foto di sini karena ini tugu konferensi gitu ya. Nah, nanti kalau kita jalan ini ke gedung yang kemarin yang konferensi Asia Afrika itu. Ramai ini kayak gini memang. Tiap hari pun seperti ini. Ini masih sepi ya, sedikit nggak terlalu ramai banget. Kalau hari libur ramai banget. Yang ada tulisan. Biasanya kalau orang-orang yang mau difoto dengan hantu itu ini dia berada di sini di pinggiran ini nih. Kalau ini lagi bersih kayaknya ini lagi PPKM. Agak sepi. Kayaknya masih PPKM, sekarang rame lagi. Ya udah ini masih skip ya. Nah, jadi itu Merdeka. Nah, kalau museum itu di dalam sini. Apa ya itu? Tapi restoran. Ini ya. Supaya agak cepat jalannya. Ini, nah kalau mau ke Braga, nanti ini sudah perempatan nih. Nah, ini sudah perempatan. Ini gedung-gedung yang lama itu sebelah sini Hotel Homan depannya. Ke Braga tadi ke sini ya, ke Braga maksudnya. Nah ini, nah Braga itu tinggal nyebrang. Nah di sini nyebrang. Jadi ini kayak guide juga ya. Kebetulan ada yang videonya seperti ini. Saya lihat, oh ini nih. Kami ya. Braga ini sudah mulai masuk. Ini toko kopi Starbucks. Starbucks. Ya, ini bisa. Karena itu Braga, tinggal lurus saja. Terus itu masuk ke Braga, kita dia biar cepat dia jalannya. Nah, ini sudah masuk ke mau ke ujung, belum. Nah, ini sudah mau ke ujung. Nah, ini Braga. Nah, ini gedung kesenian yang saya maksud. Nah, ini. Ini kalau kita lihat, nah ini gedung kesenian namanya apa tuh di atas? Pusat Kebudayaan. Nah, itu juga sering dipakai seni tari. Kalau mau nonton biasanya ada di hari apa ya, ada jadwalnya juga di sini ya. Nah, jalan, nah ini Braga. Nggak ada yang menarik sih Braga apa namanya, tapi kalau untuk pendatang ya lumayan lah ya. Bisa lihat-lihat seperti apa sih modelnya. Ini kita maju. Nah, ini Braga. Kita kalau jalan ke Braga ini toko kue, banyak toko-toko lah sekarang itu nggak pernah ini, banyaknya toko jalan-jalan. Nah kalau hari malam minggu sekarang ini anak-anak kuliah itu ngumpulnya di sini. Entah kenapa, mulai sebelum PPKM lah ya,
itu kalau datang ke Bandung, ke Braga, itu banyak anak-anak kuliah. Ya, anak-anak kuliah, anak-anak SMA itu pada nongkrong-nongkrong di sini kalau malam gitu ya. Ini agak ya, nah ini Braga kecil kok, jalannya nggak panjang ya, pendek. Rumah makan ya tadinya. Nah ini dia masuk lagi ke restoran. Nah, ini anak-anak biasanya banyak orang foto-foto tuh, lihat ini foto ini banyak tiap hari. Kalau pendek jalannya ini paling juga berapa menit? 100 meteran jalan Braga itu. Ya. Dengan jalan-jalan aja nongkrong-nongkrong. Ini. Sampai ujung itu cuma pendek, mana ujungnya? Lihatnya dia jalan sampai ujung. Pertemuan banyaknya kan. Nah ini sampai sini sudah selesai, jadi ujungnya pendek banget 500 meteran, tapi jadi ikon gitu ya, yang sekarang itu banyak orang nongkrong di sini. Dan karena foto itu gitu ya, photogramable gitu ya, orang-orang senang foto-foto di daerah sini karena bangunannya bangunan tua, tapi menurut saya sih nggak ada yang menarik. Kalau pengen bangunan tua sebetulnya bukan di sini, kalau mau difoto itu di daerah Gudang Selatan di belakang, itu lebih bagus lagi ya. Kalau itu tapi wilayah militer Gudang Selatan itu ya, nggak kayak yang ini gitu ya. Nah, ya betul, tidak ramah bagi kantong mahasiswa. Makanya kalau ke Bandung biasanya saya ya tadinya sudah kepikiran kalau nyari makanan tentunya nyari yang murah ya, murah, kenyang, banyak. Itu ya. Itu juga saya sering begitu. Saya kalau nyari makan biasanya cari yang harganya terjangkau, murah, tapi kenyang dan nggak ngecewakan gitu ya. Sebetulnya yang tadi enak. Ya, mie tadi itu enak, mie baksonya enak ya. Hanya yaitu tadi ketika pas kita beli ujung-ujungnya kok 200.000, mikir gitu kita tuh ya, 200.000 beli bakso doang gitu ya, kan di pinggir jalan juga bakso paling berapa. Kalau di Bandung ada satu tempat makan bakso itu namanya Akung yang lumayan ya, harganya mahal tapi worth it karena jumlahnya banyak, porsinya besar, jadi kita bisa beli satu untuk 2 orang gitu ya, 50.000 tuh untuk 2 orang gitu ya. Nah kalau yang tadi enggak ya, bakso Akung ini mungkin kalau yang lihat film Dilan itu masuk juga ya, film Dilan itu dia makannya di bakso Akung ya. Zaman sekarang mungkin di sini juga ada, lihat ini mungkin ada ya. Nah ini ya, ini kalau ke legendarisnya itu ya, saya juga sering beli juga ke sini ini, tapi ini mungkin kalau untuk ke jajan ya gitu ya. My job is to make college easier because students have a lot on their. Nah ini kalau mau mie mending ke sini daripada yang lain. Harganya sama, ini tapi porsinya besar, jadi nggak rugi lah. Anda pasti kenyang, bisa berbagi berdua satu. Oke, selamat pagi sobat kulit yang nanti ya. Jadi kalau tempat mulai dari roda kayak gitu. Kayaknya nggak. Nah, sekali ini memang gini ya, porsinya besar. Oke teman-teman, waktunya kita makan. Ini mie aminya yang rasa manis tadi ya. Coba kita aduk dulu. Belum diaduk, teman-teman biar lihat. Jadi kalau mau beli mie mending ke sini. Kalau beli yang lebih murah lagi ada. Murah tapi enak gitu. Ada juga ya. Nah, karena kan mie bakso ini paling doyan, tiap orang senang bakso ya. Yang kecil dari yang gede, ini sih mie-nya biasa, hanya porsinya besar. Harganya kalau tidak salah yang segini tuh 52.000. 52.000 satu porsi ini. Mie plus isinya ini macam-macam gitu ya. Ada kan biasanya kalau bakso itu hanya bakso aja sama siomay gitu. Ini enggak, bakso, siomay, tahu, ceker, kemudian
ya kita bisa milih, ya isinya bisa milih gitu ya. Nah gitu, jadi ini saya pikir lebih ini daripada yang tadi ya gitu. Jadi restoran di Bandung banyak ya, kalau mau saya juga nyarinya yaitu porsinya besar, harganya murah gitu ya. Yang kalau dibilang murah zaman sekarang, patokan murah itu 25.000 lah mungkin ya, patokan murah itu ya, karena kan zaman sekarang nggak bisa di bawah itu, kayaknya susah gitu ya. Ada tapi ya kalau hanya seblak gitu ya murah. Tapi kalau misalnya sudah makanan berat, rata-rata kan nasi Padang pun kan kalau kita beli 17.500 lah gitulah, 20.000 itu masih terjangkau. Kalau sudah harganya di atas 50 atau sampai 70.000, kita harus mikir lagi kan gitu ya. Nah itu jadi di Bandung itu standar makanan kalau kita makan di resto itu ya kita harus nyimpen uang sekitar 100.000 lah. Ya zaman sekarang 100.000 itu kalau yang pengennya agak mewah, yang mewah dia udah masuk mewah. Kalau yang murah pinggir jalan bisa. Pinggir jalan itu masih ada yang jual paling murah 17.500 atau 15.000 ya untuk makanannya. Memang agak berat juga. Nah kemarin juga kan ketika teman-teman direncanakan ke Bandung, nah saya juga berpikirnya ini makannya nih yang repot nih gitu ya. Kalau tempat tinggal sih gampang. Kalau makan, kalau beli ya beli di warung nasi murah. Tapi kalau jajan gitu, sering jajan, orangnya seneng jajan ya lumayan habis kantong di sini ya. Sedangkan kan kemarin dibilangnya Dikti hanya ngasih berapa per bulannya 1 juta lebih kalau nggak salah ya. Itu rencananya itu uang sakunya gitu kan. Nah, saya pikir cukup nggak ya gitu ya, kalau makan ini kayaknya agak berat. Kalau beli langsung beli nasi biasa sih, nasi rames, nasi Padang itu masih bisa. Hanya kalau senang jajan agak harus membawakan uang lebih. Tapi kalau dibanding dengan Jakarta, repot Jakarta. Ya Jakarta itu kita sekali makan saja bisa 150.000. Itu yang saya rasakan ketika saya di Jakarta ya. Karena saya sempat juga mengajar di Universitas Pertamina 1 tahun gitu ya, dan di sana memang gajinya besar tapi pengeluarannya juga besar gitu ya. Di Jakarta itu gede banget gitu ya. Pantesan kata saya tuh gaji SPG di sana minimumnya 4 juta. Berarti SPG saja. Ya SPG toko gitu ya, SPG toko yang suka itu minimum gaji pertama masuk dia 4 juta. Kalau di Bandung gajinya paling 1.500.000 lah gitu ya, 2 juta karena masih bisa gitu ya, masih terbeli. Tapi kalau Jakarta enggak, makanya mereka itu kelihatannya hedonismenya tinggi. Kan Anda sering lihat ya, kalau orang-orang yang kok dia tuh kerjanya cuma SPG tapi kok kayaknya buang-buang duit gitu ya. Dan entah kenapa itu teman saya pun demikian. Ya, beberapa teman saya yang dia hanya kerjaannya sebagai ya SPG lah gitu ya, sales promotion girl atau SPB, sales promotion boy gitu, itu senang-senangnya tuh kayak ke jalan-jalan gitu ya, kemudian dugem gitu ya. Kalau orang yang senang itu kan dia dugem, nah itu bayarnya tuh gede gitu ya. Saya pikir kadang-kadang kok hedon banget gitu. Saya aja yang istilahnya yang kita punya gaji tetap gitu ya, nggak berani sampai sebegitunya, tapi mereka itu kadang-kadang ya seperti itu ya, mungkin daripada mungkin kalau berdiri terus kan di toko bosan gitu ya, jadi ketika gajian itu nyari hiburan gitu ya, dan itu ngabisin banyak uang gitu ya. Nah itu jadi kalau misalnya memang pengen gajinya besar ya di Jakarta ya, Jakarta tapi tinggal di Bandung itu masih bisa. Jadi uangnya ambil dari Jakarta, tinggalnya di Bandung karena biaya hidup lebih murah. Tapi kalau tinggalnya di Jakarta, kerja di Jakarta berat karena gajinya beberapa kali lipat. Jadi kalau orang Jakarta, kenapa kata saya itu orang Jakarta kok seneng banget ke Bandung? Karena kalau ke Bandung makan itu di Jakarta hanya cukup untuk 1 orang, di Bandung uang makan 1 orang bisa untuk 4 orang begitu. Jadi mereka seneng Sabtu Minggu itu pasti ke Bandung. Plus satunya lagi, sekarang kan tol dekat ya 2,5 jam gitu ya. Kalau dari Bandung Jakarta tuh paling lama 3 jam gitu ya. Nah, jadi mereka lebih cenderung ke Bandung aja daripada di Jakarta juga macet-macetan gitu ya. Sama aja 3 jam di Jakarta mau makan dengan datang ke Bandung 3 jam kan dia mikirnya begitu. Makanya banyak orang Jakarta masuk ke Bandung setiap hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Jadi sebetulnya wisata ini ya memang tempat
semua daerah saya pikir harusnya mengembangkan wisata gitu ya. Nah, coba saya tanya deh, ada nggak yang wisata yang lagi instagramable ya di tempat teman-teman nih, ada nggak kira-kira? Coba siapa yang mau coba? Mau jawab? Ayo. Kalau di Pekanbaru ada, Pak. Apa di Hiwa apa? Di Pekanbaru yang Kalau di Pekanbaru ada namanya lumayan baru sih, Pak, namanya Asia Heritage. Jadi dia tuh semacam tempat wisata, gimana ya nyebutinnya. Pokoknya di situ ada tempat makannya, terus bisa jalan-jalan juga. Ada bangunan-bangunan kayak Jepang gitu, Pak. Asian Heritage namanya ya. Oh, oke. Iya, iya, iya. Ini mirip dengan yang di Asia Afrika itu di Lembang. Ya, yang baru juga sama di Lembang ini juga, tapi ini ya. Ini ya kayak Jepang ya. Iya, Pak. Oke. Beli Big Payday. Diskon hingga 85%, cashback hingga 1 juta. Terus kalau agak geser ke Sumatera Barat, banyaknya wisata alam. Alam ya. Ya, kayak air terjun atau lembah harau gitu. Ya. Ini mungkin kemarin ya karena baru dibangun kayaknya. Ini belum ada orang yang ini, dia masih baru ini dia masih baru banget ini tuh ininya juga masih dibangun ini belum kayaknya belum diresmikan ini mungkin ya ini. Oke, ini hampir sama seperti di Beijing, berarti dia mirip-mirip itu ngikut tembok Cina ya. Ini tembok Cina ya. Ini kayak di iya, Pak, kayak di tembok itu banyak tangga ya, Pak, capek jalannya. Iya, ini hampir sama ketika di Beijing. Saya punya ini di Beijing. Yang saya ada fotonya. Nah, ini dulu ketika saya di Beijing di 2001. Nah, ini hampir sama. Ini hanya foto-foto saja, saya bikin video gitu ya. Nah, ini kalau ke tembok Cina itu, nah ini. Mana? Nah ini. Ini mungkin beberapa ada yang kenal dosen-dosen yang mengajar juga, ada Pak Wawan, ini bahasa Indonesia. Mungkin ini ya kayak karena kita barengan. Mana nggak ada. Nah ini ya. Ini tembok Cina. Hampir sama seperti yang tadi kayaknya. Ya atau cuman wah, ya jauh ya kalau ini. Nah itu kan. Ini hanya foto aja. Nah ini ke atas tuh, ke atas saya sampai sini nih. Jalan sampai ke atas ini. Itu caweknya benar-benar. Pas turunnya takut juga. Ternyata turunnya itu ada jalan ke pinggir. Nah ini naik ke atas nih. Ini naik ke atas sana. Saya sampai ke ujung. Kalau yang udah sepuh sih sampai pos 1 ya, pos 1 itu. Kalau saya sampai ke ujung sini. Nah, ini kalau jalan, nah ini ke ujung, kita jalan tuh ke atas gitu ya. Kalau lihat nih. Nah, ini. Nah, ini dari atas. Ini dari atas ke bawah, ini lumayan naiknya, naik tangga terus naik ke atas. Paling ujungnya itu ada di mana ya, saya tunjukkan. Paling atas itu nggak ada ya, mana ya, ada kok saya simpen. Nah, ini nggak ada. Pokoknya ini hampir naiknya lumayan ya. Nah ini tembok besar Cina, ini di Beijing. Jadi kalau sempat ke sana harus ke sana ya. Nah ini udah di atas, paling atas. Tuh lihat ke bawah kan. Nah, saya pikir ini tuh nggak ada tempat ini. Tadinya kan mau turun lagi, takut juga kan tangganya tuh terjal gitu. Ternyata ada jalan ke pinggir. Jadi ada dari sini tuh ada jalan pinggir landai gitu ya. Nah, saya tidak tahu juga apakah mungkin orang Cina itu bikinnya strateginya demikian. Jadi orang naik dulu setelah capek-capek padahal ada jalan ke pinggir. Jadi gunung ini nih di sebelah sini. Nah, kalau kita lihat di mana gunung tadi sebelah pas naik. Nah ini misalnya ya. Ini nih, yang ini nih. Pinggir ini misalnya. Nah kayak gini kan ini naik nih ke atas. Nah sebetulnya ada jalan ke pinggir sini, ke bawah dan landai itu. Itu landai, kita bisa naik ke sini nyampe itu cuman nggak usah capek-capek naik tangga gitu sampai kaki sakit gitu. Nggak usah, jalan aja sini. Turun langsung aja paling 5 menit nyampe gitu.
Nah, ini mungkin strategi perang gitu ya. Jadi seolah-olah kita tuh harus lewat sini. Cuman apa namanya? Ya ini Orlan harus ke sana coba ya. Saya juga kebetulan ada kesempatan ke sana gitu ya. Kita ke Beijing, kemudian mengunjungi nah ini mengunjungi ke apa namanya? stadion tempat Olimpiade ya. Ini kita ke sini. Nah, ini stadion Olimpiade nih ya. Ini stadion Olimpiade di Beijing ya. Ini 2000 sebelum pandemi 2000 berapa ya? 2011 ya, ini 2018 ya. Ya ini. Nah, ini ya ini ketika kita ke sana. Kemudian ke sini juga ini namanya Temple of Heaven. Nah, ini Temple of Heaven nih. Ini menarik juga. Jadi nah ini Temple of Heaven itu tempat kaisar berdoa katanya. Jadi mereka itu percaya juga ketika ada musibah atau apa, kaisar itu khusus datang ke sini untuk berdoa pada dewa katanya. Gitu. Jadi ini khusus tempat ibadah. Jadi tempat ibadahnya itu mereka kan aslinya Taoisme ya, Tao ya. Kalau kita Konghucu gitu. Agama aslinya Konghucu. Dan di dalam sini kalau kita lihat, nah ini ada altar. Nah ini altar dalamnya mana? Nah ini coba ya. Ini altar di dalam situ, mananya nggak kelihatan. Ke bawahnya kalau kelihatan masih. Nah ini mungkin. Ini nih. Nah, ini altar. Nah, di dalam sini, nah ini altar nih, altar pemujaan. Yang masuk ke sini katanya hanya kaisar saja ketika meminta petunjuk dari langit, katanya begitu. Ya, jadi ketika masuk sini dia berdoa, ini khusus altar persembahan dan sebagainya, yang bisa masuk itu dulunya hanya kaisar, tidak boleh orang biasa, nggak boleh masuk sini. Ini tempat suci gitu ya masuknya gitu ya. Nah, jadi ini pun ini. Dan yang hebat, yang paling saya takjub itu tembok besar Cina yang paling menakjubkan ya. Kenapa demikian? Anda bisa bayangkan, saya pikir memang saya kira itu bohong gitu ya. Coba ya kita lihat ya, Great Wall gitu ya, Great Wall. Saya pikir ini tuh bohong gitu, bahwa jaraknya itu nggak sebegitu jauhnya gitu ya. Coba ya kalau kita lihat Google ya, ini Great Wall gitu ya. Nah ini. Nah, kalau kita lihat map ya, map ini, map Great Wall, ini dari ujung sampai ke ujung. Mana? Kok nggak ada ininya? Great Wall. Great Wall mana? Itu coba. Nah, ini ya. Nah, misalnya mana screen-nya? Aduh, saya nggak kelihatan ininya. Konturnya. Nggak kelihatan ya. Great Wall China Beijing. Nah, ini ya. Nah, ini kan tembok Cina nih. Nah bisa dilihat. Nah, ini tembok Cina nih. Ini tembok Cina. Ini ya. Mana? Bangunannya nggak kelihatan. Saya sempat lihat itu kalau di peta. Itu terlihat sangat, iya betul ini. Iya betul, ini nih. Nah, ini tembok besar Cina, nyambung terus ke ujung sini. Nah, ini Yacht Paradise itu ya. Nah, ini pakai ini nih X004 gitu, X00 ini. Ini nyambung terus. Anda bisa bayangkan kok bisa gitu ya manusia bikin begitu ujung dari ke ujung. Saya pikir sih hanya sebatas kita lihat aja gitu ya, tapi kalau aslinya Anda lihat ke sana, saya pun takjub, ini orang nggak mungkin batunya aja segede-gede apa. Anda kalau pernah ke Borobudur atau ke Prambanan, itu batunya segede-gede gitu untuk tangganya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tembok besar ini gitu ya, atau map di sini mungkin ada Great Map. Nah, ini ya kalau kita lihat. Nah, ini aja lah gambarnya. Nah, ini kalau kita lihat dari tembok besar ini terbentang mulai dari sini. Ujung sini dari Beijing ke sini ke Inner Mongolia sampai ke ujungnya. Katanya ujungnya itu ada di Korea. Ya, jadi nyampe ke Korea.
hebat sekali gitu ya. Saya pas lihat ini tuh bohong atau enggak. Nah, lihat ini nyambung. Nyambung. Kita itu hanya di Beijing hanya seperempatnya juga enggak gitu ya. Nah, itu yang bikin saya aneh, ya heran. Kata saya tuh ini kok ini manusia atau bukan yang bikin ini. Karena sama seperti Borobudur ya, itu makanya disebutnya Seven Wonder of the World kan gitu ya, 7 keajaiban dunia. Karena memang ajaib 100%. Apa memang itu dibuat manusia atau tiba-tiba jreng gitu ada. Nah, itu saya kadang-kadang berpikir juga. Saya lihat yaitu ya ketika di tembok besar itu lihat sekeliling ke sana sampai ujung sampai nggak kelihatan itu masih tembok itu masih nyambung gitu. Dan percaya nggak percaya itu benar nggak ya, kita cek di Google Map, betul ternyata masih panjang juga itu. Oh, kata situ ini masih panjang. Nah, ini wisata yang memang mungkin juga perlu di ini. Kalau di Bandung yang istimewa seperti itu kayaknya nggak ada ya. Jawa Tengah yang kita punya ya di Prambanan, candi-candi atau Borobudur itu salah satu yang hebat gitu. Oke, saya pikir itu dulu saja untuk kali ini ya. Jadi kita tetap berharap mudah-mudahan bisa ke Bandung ya langsung. Jadi yang tadi itu cuma nggak hanya gambar gitu ya, kita bisa langsung nyoba makan mie, langsung makan mie gitu ya. Ya hanya saja ya ini waktunya mungkin kita lihat lah ya, karena sisa 3 kali juga. Terus ini saya agak pesimis juga ini bisa atau enggak. Mudah-mudahan sih ada kabar segera dari Dikti ya, karena ITB kemarin terakhir saya tanya juga ke PIC-nya yang begitu, bilangnya tunggu Dikti aja. Berarti kan gimana Dikti, dan Dikti ini ya saya pikir proyeknya ini terlalu besar juga. Modul Nusantara ini terlalu besar proyeknya ya. Jadi seluruh Indonesia, dan karena ini juga batch pertama, jadi kayaknya soal administrasinya itu masih simpang siur gitu. Itu yang jadi masalah sebetulnya ya. Karena kan tidak semua universitas sudah ready gitu ya, untuk sudah siap gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk batch-batch berikutnya, saya pikir sih harusnya sudah bisa lebih mapan dari yang sekarang ini gitu ya. Tapi ya kita tetap tunggulah ya, kita tunggu masih ada sampai Desember kan gitu ya, kita masih nunggu itu. Nah, deadline-nya juga belum sampai tanggal 25 ini kan gitu ya, 25 November dibilangnya kan begitu. Nanti kita tunggu, mudah-mudahan masih bisa nyambung gitu. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelumnya? Ya, ini hanya memberikan informasi saja sebetulnya. Kalau berkaitan dengan kebinekaan langsung tidak ya, tapi salah satu cara saya sih pengennya begini, setiap daerah itu harus bisa dikembangkan dimanapun kita berada ya. Harusnya Indonesia itu bisa, tidak hanya misalnya Bandung, Bali ya gitu ya. Bandung pun masih harusnya dibandingkannya dengan Bali. Bandung pun harus bisa seperti Bali harusnya. Dan seperti Bali ini harusnya di mana? Tidak hanya di Bali saja, tapi seluruh Indonesia pun semuanya punya potensi kok, saya pikir ya. Asal satu, pemerintahnya mau punya kemauan, karena banyaknya pemerintahnya sendiri yang nggak mau menggali potensi wilayahnya gitu, padahal itu bagus gitu ya. Yang kedua, peran masyarakat juga perlu gitu ya, karena kan yang mengembangkan itu masyarakat gitu ya. Tapi saya pikir semuanya harusnya ada, karena saya lihat di beberapa daerah potensi lahan masih banyak. Terus untuk dikembangkan masih bisa. Seperti yang tadi di Pekanbaru itu kan bagus ya. Hanya saja kadang-kadang ya itu tadi ya, kita itu terlalu berkiblat pada dunia lain gitu, dunia di luar Indonesia gitu ya. Padahal kalau kita bikin, kenapa sih tidak bikin miniatur seperti miniatur Indonesia gitu? Kenapa harus seperti Jepang? Kenapa seperti Cina gitu ya? Itu yang kadang-kadang saya juga mikir seperti itu. Kenapa harus seperti Eropa gitu ya kan? Yang tadi kan di Bandung kan ya seperti Eropa gitu, kastil gitu seperti Eropa gitu ya. Kenapa kita tidak mengembangkan yang kita gitu ya, yang khas Indonesia? Seperti halnya dulu Taman Mini pun kan dianggapnya kayaknya nggak berhasil gitu ya. Tapi kan setidaknya itu menjadi gambaran untuk dunia, memberikan gambaran, oh Indonesia itu seperti ini gitu ya. Ya kenapa tidak misalnya membuat, mungkin kalau kita rumah adat misalnya, kan rumah adat kan Pak nggak menarik rumah adat itu. Ya kenapa kalau tidak menarik itu kalau modelnya seperti itu. Tapi kalau kita bikin teknologi di dalamnya atau dibuat besar, misalnya asalnya rumah joglo ukurannya hanya ukuran rumah biasa 100 meter,
kita bikin yang 500 meter gitu, joglo 500 meter, pasti rame gitu. Ya orang akan tertarik dengan itu. Itu saya pikir seperti itu. Kenapa kok tidak ada pengembangan yang ini? Kenapa harus mencontoh Korea? Contohnya kan sekarang kan banyaknya gitu ya. Lihatnya contoh-contoh Korea. Di Bandung pun sama, seperti yang Hilwa tadi. Di Bandung ada namanya Kiara Arta Park, itu ngikutnya Korea-Koreaan gitu ya. Jadi bentuknya seperti Korea gitu ya, dan memang mungkin itu menghasilkan karena kan uangnya memang di situ. Tapi saya pikir harusnya ya di sebelah Korea cirinya adalah yang nasional gitu, yang sedikit tradisional lah gitu ya. Orang Sunda pun sebetulnya sama seperti angklung kemarin di Ujo itu, dia sebetulnya salah satu yang menciptakan inspirasi dan inovasi gitu ya. Angklung pun bisa jadi internasional dan bisa dinikmati dan setiap orang suka gitu ya. Itu kan barangnya barang kampungan gitu istilahnya. Kenapa barang kampungan kok nggak bisa jadi internasional gitu ya? Nah itu ya. Dan yang tadi saya lihat kalau yang konsep Pekanbaru ya mirip itu, makanya saya tunjukkan apa namanya tembok besar Cina itu mirip dengan itu, atau mirip dengan Forbidden City sebetulnya. Satunya lagi ada Forbidden City. Forbidden City itu di dalam apa namanya ruangan gitu ya. Tadi udah ketutup ya. Itu ada Forbidden City yang bisa juga sama seperti yang tadi ada itu. Itu di awal-awal tadi di video saya di awal-awal Forbidden City. Nggak ada, udah keburu ketutup ya. Jadi tidak apa-apalah ya. Nanti kita bisa ini. Nah, Forbidden City itu mirip mana guys, saya masukinnya. Nah ini. Nah ini nih ya. Nah ini. Ini saya tunjukin dulu. Bisa nggak? Nggak nyala. Nah ini. Nah ini. Ini nih, sebentar. Ini yang satu. Nih sebentar. Ini yang tadi. Nah mirip ini, mirip tangga ini. Ini tangga di Forbidden City yang tadi. Ya, jadi kalau lihat ini Forbidden City itu kalau kita lihat kuil Shaolin. Nah ini tempat bikin film Shaolin itu, Shaolin Temple kan di sini ya. Nah ini Forbidden City itu tangganya mirip-mirip dengan ini yang tadi ya, yang di Hilwa itu saya keingetan ini maksud saya ya, Forbidden City. Jadi ini kota terlarang disebutnya gitu. Nah jadi saya pikir ya itu tadi. Memang menarik kalau kita bikin seperti ini, tapi itu bukan ciri khas budaya kita gitu ya. Saya kadang-kadang agak ini juga ciri khas Indonesianya kok hilang gitu ya. Harusnya Indonesianya sendiri dibuat seotentik mungkin. Kalau tidak otentik, diinovasikan ya supaya lebih baik lagi. Oke, itu saja dulu untuk kali ini. Untuk absensi sudah dicek belum? Silakan nanti di absen ya. Saya udah masukin ininya belum? Sebentar. Presensinya perasaan belum ya? Ya oke, belum. Sebentar. Saya pikir belum deh. Refleksi 5. Oh iya belum. Sebentar. Presensnya. Kok lupa. 13. Presentnya udah belum? Kebinekaan kan? Pesan tadi saya bikin deh. Refleksi 5, kuliner. Oh, belum ya. Inspirasi, refleksi, toleransi. Oh, belum. Oke. Oh, presentnya kok nggak belum, saya lupa. 13 sampai 15. Nah, ininya saya tambahin deh, jangan 13 deh. Tapi intinya udah di sana ya. Gak apa-apa lah. Ininya 13, yang ininya sampai jam 17 deh. Nah, ya saya lupa. Ininya tentang apa tadi? Tadi apa saya lupa ininya lagi. Ininya apa? Saya kelupaan. Sebentar, ininya course-nya udah bikin, absennya belum bikin. Ini refleksi 5, modul 20 ini apa tadi? Wisata Kota Bandung ya. Wisata Kota Bandung. Modul Kota Bandung. Akan disimak.
Oke ya. Nah, sudah, silakan dicoba di add atau startnya saya majuin aja lah ya ininya ya, karena nanti terlihatnya kayak Anda ini sebentar. Startnya jam 2 aja. 14 saja lah. 14 sampai 16 gitu aja lah. Saya naikin aja ininya. Jam 14 sampai 16 gitu aja. Soalnya nanti kalau ininya tetap ininya 17. Soalnya kalau misalnya Nanda mengabsen ini apa namanya jamnya jam 1 tadi gitu. Jadi kelihatannya kayak udah jam 3 baru pada masuk gitu ya. Oke. Silakan. Ya nanti silakan diabsen ya sendiri. Oke, itu saja dulu untuk kali ini. Laporannya juga sudah saya masukkan nggak belum? Sebentar. Saya suka lupa. Di bawahnya tadi. Oh, ini juga belum nih. Oh, aduh, gimana? Sebentar. Assignment-nya belum. Saya masukkan assignment-nya laporan. Tanggalnya sampai minggu depan 28, 23, 30. Assessment point. Tas. Ini oke. Filenya stop. Oke. Oke, sudah ya laporannya sudah, presensinya silakan disimak yang video dan itu ya, tinggal dicek saja nanti. Saya kasih waktunya ini sampai jam 5. Ya, jam 5. Jam 5 sore. Masuk gak? Nah, ini baru 6 nih. Nih, yang Yuwana udah, Yunita udah, Hilwa udah, Orlan udah, Dwi Ayu, ya, yang sisanya yang belum ya, yang Firda, yang Anissa, yang Diki, ya, yang lainnya ya, silakan ngisi ya. Oke, itu saja dulu untuk kali ini. Kita ketemu lagi di Sabtu depan. Saya belum tahu undang siapa. Saya masih bingung yang berikutnya itu siapa gitu ya. Tapi mungkin masih refleksi atau sudah inspirasi lagi ya ketiga gitu ya, inspirasi ketiga atau refleksi ke-6 berarti ya. Oke, itu saja dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang.